Halo, kembali lagi di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja, menyelesaikan suatu PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel menggunakan aturan kesetaraan. Jadi sama dengan cara penyelesaian persamaan linier satu variabel. Saya lanjut, suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang setara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi lambang ketidaksamaan dibalik. Ya, jadi ini adalah ketiga rambu atau aturan atau langkah dalam mencari penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kurang 5x kurang dalam kurung 6x tambah 2 lebih besar dari 10 kurang x atau lebih dari 10 kurang x. Kita selesaikan dulu dari dalam, ya. Dari dalam kurung, ya. 2x kurang ini 5x dan ini minus 6x kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena ini kurang ketemu positif atau negatif ketemu positif, sehingga kurang lebih besar 10 kurang x. Selanjutnya kita keluarkan lagi kurungnya. 2x kurang 5x ditambah 6x, ini negatif ketemu negatif, ditambah 2 lebih besar dari 10 dikurang x. Ada suku sejenis yang bisa dioperasikan. 2x kurang 5x hasilnya minus 3x, minus 3x ditambah 6x hasilnya adalah 3x ditambah 2 lebih daripada 10 kurang x. Kita mau lenyapkan 2 yang di ruas kiri, maka 3x tambah 2 dikurang 2. Ruas kanan juga kita kurang 2, hingga tersisa 3x lebih dari 10, bukan 10 ya, 8, 10 kurang dari 8 kurang x. Minus x di ruas kanan mau kita lenyapkan, caranya 3x ditambah x. Kenapa ditambah? Karena ini di ruas kanan minus x ditambah x, awalnya kurang tambah, sisa 4x lebih daripada 8. Ya, kita lanjutkan. 4x supaya menjadi x, kita bagi dengan koefisiennya 4 bagi 8/4, tetap setara dibagi 4. Karena dibaginya dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah, x lebih daripada 2. Sehingga kalau kita gambar dalam garis bilangan, langsung saja saya tulis sini misalnya 2 lebih daripada 2 berarti lubang ke kanan. Ini x lebih daripada 2. X-nya itu adalah elemen bilangan real. Jadi kalau kita tulis HP-nya adalah x lebih daripada 2, atau kalau kita daftar anggotanya berarti 2, berapa itu 2/2 masuk, 3 masuk, 3/3 masuk karena bilangan real, ya. 4 dan seterusnya. Jadi semua bilangan yang lebih daripada 2. Baik, kita lanjut. Contoh 7. Tentukan himpunan penyelesaian
masih seperti tadi dengan X bilangan real. 7 dikurang 2X kurang 1 lebih dari minus 3 kali 2X kurang 1 ditambah 6 ditambah 2X. Oke, kita selesaikan dulu. Kita keluarkan kurungnya dari ruas kiri. Jadi 7 dikurang 2X ditambah 1 lebih dari, kita keluarkan juga kurung di ruas kanan, minus 3 dikali 2X minus 6X ditambah minus 3 kali minus 1, 3 ditambah 6 ditambah 2X. Kita operasikan yang bisa, kita jumlahkan yang bisa dijumlah. 7 ditambah 1 hasilnya 8 dikurang 2X lebih dari minus 6X ditambah 2X hasilnya adalah minus 4X. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Lalu kita mau lenyapkan 8 yang di ruas kiri, sehingga 8 kurang 2X dikurang 8. Kenapa dikurang 8? Karena ini 8 lebih dari minus 4X tambah 9 dikurang 8. Jadi minus 2X lebih dari minus 4X tambah 1. 9 kurang 1, 8. 9 kurang 8, 1. Kita mau lenyapkan minus 4 X di ruas kanan, caranya minus 2X ditambah 4X lebih dari minus 4X tambah 1 ditambah 4X. Nah, minus 2X ditambah 4X hasilnya adalah 2X lebih daripada 1, ya, sehingga X nya 2X per 2 dibagi lebih besar, ya, daripada 1 per 2, sehingga di sini X nya lebih daripada 1/2. X itu elemen real. Yang mana itu HP nya? X lebih besar 1/2. X bilangan realnya itu adalah tadi berapa? 1/2 lebih dari 1/2, 1, 1/2, 2 dan seterusnya. S termasuk bilangan, masuk daripada bilangan real. Gambarnya saya titik ini adalah 0, ini adalah 1, tengah-tengahnya 0 dengan 1 adalah 1/2, 0,5 ya. Karena tidak tanda kesaksamaannya tidak ada tanda sama dengan, maka dia lubang. Kita angkat naik, baru lebih besar ya ke kanan. X besar 1/2, X elemen real, ya, seperti itu himpunan penyelesaiannya, ya. Jadi untuk himpunan penyelesaian yang lebih lengkapnya adalah HP itu titik 2 X 5 X lebih besar daripada 1/2, X elemen real, ya. Oke, kita lanjut contoh 8. Nah, kita masuk soal cerita. Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, buatlah kalimat matematika dari masalah tersebut. Berapakah panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi? Nah, kita misalkan dulu. Misal panjang itu adalah P, lebar adalah L, ya. L, ya. Oke. Kita kembali ke soal. Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya, berarti lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya, berarti L sama dengan P dikurang 15, kurang 15 meter dari panjangnya. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar kayu jika keliling tidak lebih dari 10 meter, berarti keliling itu kita simbolkan dengan K. Kita simbolkan dengan K itu tidak lebih
tidak lebih dari 350 meter. Nah, pertanyaan yang pertama bagian A, buatlah kalimat matematika dari masalah tersebut. Dan buatlah kalimat matematika dari masalah tersebut. Coba kita. Jadi rumus keliling itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar itu sama dengan keliling. Ini rumus kelilingnya. Dari soal tersebut kita bisa membuat model matematikanya. Jadi panjangnya kita simbolkan tadi adalah P, berarti tetap 2P ditambah 2. Lebar tadi adalah P dikurang 15, berarti 2 kali L kurang 15. Kemudian diketahui jika keliling pagar tidak lebih 350 meter, berarti kurang dari atau sama dengan 350. Jadi inilah model matematikanya atau kalimat matematika dari masalah tersebut. Tidak lebih itu berarti kurang dari, logikanya kurang dari. Bagian B, berapakah panjang dan lebar maksimum tanah pahadi? Nah, ini kita harus selesaikan. Nah, berapakah panjang dan lebar maksimum dari tanah dan tanah pahadi? Ini tadi bukan L kurang 15 ya, P dikurang 15, PB. Ya, kita selesaikan ini. Kalimat matematika yang diperoleh tadi 2P tambah 2 dikali P kurang 15 kurang atau sama dengan 350. Menjadi 2P ditambah 2P kurang 30 kurang dari 350. 2P tambah 2P 4P kurang 30 ditambah 30. Kenapa tambah 30? Karena mau diingatkan 30 nya dia 30, sehingga 4P kurang dari 380. Kita bagi 4P dibagi 4, ini P, kurang dari 380 dibagi 4. Berapa 380 bagi 4? Kita bagi 380 bagi 4, 9 berapa? 36, 8 kurang 6, 20, 95. P nya kurang dari 95 ya. Jadi panjangnya itu maksimal itu 95 meter. Sehingga karena sudah diperoleh P nya, kita cari L. L tadi adalah P kurang 15. Sehingga 95 kurang 15 ini 980. Jadi panjang dan lebar maksimum tanah pahadi, panjang maksimumnya adalah ini. Yang ini P sama yang 95. Saya tulis di mana ya? Tulis di atas ini juga. Panjang maksimum ya, adalah 95 meter. Lebar maksimum adalah 80 meter. Oke, kita lanjut contoh 9. Rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter. Ini panjang 20 meter saya ketahui dan lebarnya 6Y kurang 1 meter. Luas tanah Bu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Berapakah lebar tanah minimal milik Bu Suci? Jadi panjangnya itu atau kita simbolkan P itu sama dengan 20. Sedangkan lebarnya adalah 6Y kurang 1. Luasnya adalah tidak kurang berarti lebih besar atau sama dengan 100 meter persegi. Bagaimana model matematikanya ini? Model matematikanya ketika diminta untuk menggambarkannya, ya, kita panjang kali lebar kita gunakan maksud luas. Panjang kali lebar itu sama dengan luas, berarti panjangnya 20 dikali 6Y kurang 1 lebih besar atau sama dengan 100. Nah, tidak kurang ya, tidak kurang dari 100, berarti bisa patokannya paling rendah adalah 100 meter persegi. Bagian A,
bagian A, berapa lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci? Kita carilah yang ini tadi, kita selesaikan pertidaksamannya. 20 dikali 6Y kurang 1 lebih besar atau sama dengan 100. 20 kali 6 kita kali masuk ini 120Y kurang 20 lebih besar atau sama dengan 100. 120Y kurang 20 ditambah 20 lebih besar atau sama dengan 100 ditambah 20. Sehingga ini 120Y lebih besar atau sama dengan 120. Sehingga diperoleh Y nya lebih besar atau sama dengan 1. Ya, Y nya besar atau sama dengan 1. Kita ambil karena lebar minimal Y sama dengan Y lebih besar atau sama dengan 1, kita ambil Y nya sama dengan 1, karena ini pakai lebar minimal ya, minimal itu yang paling rendah. Kita ambil Y sama dengan 1 sehingga lebarnya adalah 6 dikali 1 dikurang 1, ini sama dengan 5 meter. Sekarang pertanyaan kedua, biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta rupiah. Berapa biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Nah, ini kan luas tanah Bu Suci minimal ya, tidak kurang dari 100 meter minimal. Artinya minimal luas tanah Bu Suci, luas tanahnya itu adalah 100 meter persegi. Pertanyaannya adalah berapa biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Suci jika seluruh tanahnya dibangun. Nah, sedangkan 1 meter perseginya itu adalah 2 juta. Jadi tinggal kita kalikan dengan 2 juta itu tadi. Maka biaya itu sama dengan luas tanah tadi ya, luas tanah minimal tadi dikali dengan harga per meternya. Per meternya adalah 2 juta. Maka yang harus dikeluarkan biaya minimalnya adalah 200 juta rupiah. Oke. Kita lanjutkan ke 10. Sebuah mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Berat sopir dan kernetnya adalah 150 kg. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 50 kg. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Jika mobil box akan mengangkut 90 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak semua? Misal, kita misalkan itu adalah kotak ya, kotak misal ya, kotak atau banyak kotak adalah, misal banyak kotak itu adalah X. Sehingga kalau kita buat kalimat matematikanya ini, sebuah mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih, berat sopir dan kernet 150 untuk berat kotak barang. Berapa kotak barang yang dimuat? Nah, ya, tiap kotak beratnya 50. Maksudnya bukan banyak ya, berat di sini tadi, berat kotak, berat tiap kotak, itu kita misalkan X, berarti 50X ditambah beratnya sopir dan kernet 150 tidak lebih, berarti maksimal 2000, berarti kurang atau sama dengan 2000. Nah, inilah kalimat matematikanya. Dari persoalan di atas. Pertanyaannya kemudian, berapa paling banyak kota yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Nah, dalam sekali pengangkutan itu tidak boleh lebih daripada 2000. Kita cari nilai X nya. Kalau seperti itu kita selesaikan ini bagian A ya, 50X tambah 150 kurang dari 2000. Ini
tersisa 50x kurang dari 1850, sehingga x nya itu 50x per 50 kurang dari 1850 per 50 berapa ya, kita bagi saja, kita catat 1850 bagi 50 coret nolnya, 3 kali 5 15 8 per 5 3 37 kurang daripada 37. Jadi paling banyak kotak yang dapat diangkut sekali pengangkutan adalah ini 37 ya, 37 ya, 37. Jadi tadi saya salah memisalkan tadi sini sudah cucuk tadi, inilah banyak ya, banyak kotak, tadi banyak kotak per X, sehingga banyaknya kotak yang dapat dimuat dalam satu kali pengangkutan adalah 37 ya. Pertanyaan keduanya adalah jika mobil box mengangkut 350 kotak, hendak mengangkut 350 kotak ya, mau diangkut, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semua. Nah, ada 350 kotak mau diangkat, dalam satu kali pengangkatan maksimalnya 37, berapa kali harus mengangkut? Berarti 350 dibagi dengan 37, ini hasilnya 9, sekian. Kita bulatkan menjadi 10 kali pengangkutan. Oke, manfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar dari rumah dimanapun sahabat Sekina. Selamat belajar. Baik, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar dimanapun sobat Sekilas Channel berada. Ingat untuk tetap mendukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video ini semakin banyak, agar video ini semakin bermanfaat, karena sebaik bagi manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa.